Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Oke, perkenalkan secara singkat, nama saya Puji Wahyu Mulyani. Saya sebagai dosen di program studi penyuluhan perkebunan presisi jurusan perkebunan dari kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Oke, secara singkat, saya mulai tahun 2019 dari Kementerian Pertanian dinobatkan sebagai dosen untuk mata kuliah penyuluhan tentunya, dan salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk pemberdayaan masyarakat biasanya itu diberikan pada semester 7, namun terjadi perubahan kurikulum, akhirnya kita melakukan itu pada mahasiswa semester 4. Perlu ada penyesuaian untuk metode pembelajaran karena capaian-capaian pembelajaran di mata kuliah yang sebelumnya itu juga menentukan keberhasilan pada pembelajaran di mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Nah, metode pembelajaran yang kita susun melalui rencana pembelajaran semester, kita mengikuti metode student center learning, di mana kita juga menerapkan observational based outcome atau OBE, itu di mana pembelajaran ini kita bertumpu pada bagaimana mahasiswa itu bisa menggali potensi dan mengidentifikasi masalah, kemudian bisa menyelesaikan masalah atau sebagai problem solver. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan mini project, ya, karena kita menggunakan pendekatan project based learning, yang jadi mini project bersama dengan tim secara berkelompok untuk melakukan pemberdayaan, bisa di dalam kampus kepada mahasiswa dan masyarakat kampus, ataupun dengan masyarakat di sekitar areal yang berada di dekat kampus Pembangkang Medan. Dan ini sudah berjalan, alhamdulillah mahasiswa mengalami peningkatan motivasi belajarnya, kemudian keingintahuannya, dan bahkan bisa mengevaluasi sendiri sebagai refleksi dan capaian dari pembelajaran mata kuliah pemberdayaan masyarakat itu. Nah, metode ini tentu dapat mengukur bagaimana capaian proses pembelajaran, karena di akhir untuk praktikumnya, karena kita pendidikan vokasi, di ujian akhir praktikum kita memberikan kesempatan mahasiswa untuk mempresentasikan secara oral, ya, melalui open house project festival, ya, karena tema kita tentang sustainable development goals, jadi proyeknya juga berkaitan dengan capaian SDGs, dan di sana mahasiswa memberikan presentasinya, dan itu masuk kepada kemampuan komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan ide gagasan dan juga aksi nyata, karena sudah melakukan proyek-proyek yang tentunya menjadi bagian dari problem solver itu sendiri. Oke, demikian. Nanti secara lebih rincinya, karena kita juga metodenya student center learning, mahasiswa menjadi pusat pembelajaran, kita akan banyak proses diskusi, proses tanya jawab, brainstorming, bahkan juga gagasan-gagasan yang menarik yang itu kita gali dari mahasiswa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya salam pembelajar. Oke, Danton udah lengkap semuanya? Ya, silahkan dibuka kelasnya dulu ya. Duduk, siap, gerak. Mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Gerak, cepat gerak. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ini kuliah kita pemberdayaan masyarakat, ya. Ini ya materi yang menarik untuk kita diskusikan bersama, ya. Tadi ini dari Faris Abraham Sihombe. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk nih, ya. Pertanyaannya, apakah unsur-unsur modal sosial seperti norma-norma, kepercayaan, ya, trust, ya, bisa menjadi kelemahan atau hambatan dalam perubahan sosial? Oke, gimana kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Unsur-unsur, ya. Ada norma, ada kepercayaan. Norma ada, ya. Kemudian kepercayaan dari masyarakat sekitar, misalnya apa contohnya? Misalnya koperasi, ya kan?
Koperasi itu kan masuk ke kelembagaan ekonomi petani. Dalam implementasinya, misalnya nih, pengurus ada yang tidak akuntabel, ya, tidak transparan dalam keuangan, maka muncul ketidakpercayaan. Ya, apakah yang dimaksud ini kepercayaan personal, ya, sehingga bisa menghambat terjadinya perubahan sosial? Bisa? Kenapa bisa? Contohnya itu pada norma. Jadi norma ini menurut saya bisa menghambat. Salah satunya norma adat istiadat. Kita ambil sampelnya itu suku Baduy. Nah, suku Baduy ini ada dua, suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Koreksi jika saya salah. Jadi pada suku Baduy ini, kalau suku Baduy luar, mereka mau mengadopsi teknologi ataupun semacam hal-hal yang digunakan masyarakat modern, Bu. Akan tetapi untuk suku Baduy dalam, mereka sama sekali menolak adanya perubahan di adat mereka, Bu. Mereka menolak penggunaan baik itu hal kecil seperti sendal maupun sampo gitu, Bu, ataupun berpindah ke tempat lain menggunakan kendaraan. Jadi menurut saya norma-norma seperti ini bisa menghambat terjadinya perubahan sosial. Oke, pertanyaannya nih supaya pemahamannya sama ya, apa sih itu norma? Norma, siapa yang bisa? Ya, silakan. Itu aturan dari masyarakat. Aturan yang berlaku dari masyarakat itu sendiri dalam satu sistem sosial ya. Kalau tadi Diki bilang itu terkait dengan masyarakat di suku Baduy. Kalau kita di Sumatera Utara, contohnya, apakah ada masyarakat adat yang masih dalam konotasinya itu ketertinggalan? Kita bisa lihat daerah Sumatera Utara mana? Nias. Nias. Oke, Nias apa contohnya? Nias. Masih banyak masyarakat di Nias itu yang pemikirannya sangat kolot, Bu. Seperti jika ada orang yang melakukan kesalahan, maka orang itu menghukum sendiri, Bu. Mengambil tindakan sendiri seperti melakukan pemotongan tangan jika di masyarakat tersebut telah ada yang mencuri, Bu. Oke. Secara sadar gitu ya? Iya, Bu. Oke. Seperti Karet tuh misalnya ya ada yang nyolong apa getah karet gitu. Nah, itu gimana? kayak pembagian tanah gitu, Bu. Oke, Antara tanah. saudara. Mereka sanggup, Bu, melakukan mutilasi pada saudara. Mutilasi ya. Ya. Oke, masih ini ya, hukum rimba gitu ya. Oke, berarti norma hukum yang belum berlaku ya. Oke, karena tadi itu norma adat, norma sosialnya masih kental ya, masih berjalan di sana. Oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik ini sebenarnya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Ini kata Faris tadi. Kenapa bisa terjadi? Kira-kira kenapa? Ayo. Mengapa masih bisa terjadi? Boleh dengan kasus yang sekarang ya. Boleh dengan petani kopi, kelapa sawit ya. Boleh. Atau boleh dengan brigade pangan yang up to date sekarang. Silakan. Kenapa hal ini masih bisa terjadi? Karena itu tadi, coba kalau dalam skema ini, skenario perubahan sosial, kira-kira kenapa sih? Sebenarnya ada film yang menarik, ya. Film itu kalau ada nanti boleh dilihat di YouTube, ya, tentang petani karet di Brasil, ya. Jadi itu terkait dengan alih fungsi lahan. Sempat terjadi konflik dengan penguasa. Ya, dengan pengusaha, ya bahkan itu rela orang lokal yang vokal di sana. Ini kan biasanya udah begitu ya politiknya, ditarik diambil menjadi pekerjanya, gitu. Karena apa? Orang lokal ini justru bisa menjadi jembatan antara pemodal dengan masyarakat lokal. Tapi apa? Kepentingannya adalah didukung adalah kepentingan pemodal, bukan masyarakat lokal. Bahayanya itu, gitu ya. Kenapa? Kembali lagi, norma adat. Siapa biasanya yang menegakkan norma adat? Adat, kepala suku. Kalau misalnya norma agama, tokoh agama. Kalau masyarakat desa, ya masyarakat daerah tertinggal masih berperan. Ya, dari beberapa riset begitu ya, termasuk riset saya dan tim ya dengan dosen penyuluhan ya tentang program food estate kemarin itu kelembagaan ekonomi petani,
Dan memang ternyata antara tokoh adat dengan tokoh agama di daerah itu justru tokoh adatnya yang lebih berpengaruh dibandingkan tokoh agama. Nah, why gitu, kenapa gitu malah justrunya. Nah, ini suatu fenomena, artinya apa? Bisa jadi dengan tokoh adat lah mereka lebih percaya. Karena tadi kaitannya itu dengan trust, kepercayaan. Nah, kalau masyarakat kota bagaimana? Masih percaya dengan tokoh adat atau tokoh agama? Kenapa tidak? Lebih cenderung yang berlaku adalah norma hukum. Karena apa? Secara sumber daya manusianya, ya, masyarakatnya sudah lebih maju, modern, dan hukum yang paling general itu adalah, ya, norma yang paling general itu adalah norma hukum, gitu ya, yang berlaku berdasarkan konstitusi kita, gitu kan. Nah, kemudian akses masyarakat untuk mendapatkan layanan bantuan hukum mana yang lebih mudah, masyarakat kota atau desa? Kota, ya, karena dekat, ya kan? Kantor pengacaranya ada di kota, ada nggak di desa? Di Nias ada nggak? Ya kan? Nah, belum tentu ada. Kalaupun ada, belum tentu semua teredukasi. Ya, yaitu tadi yang ada dia berlaku hukum rimba, ya kan? Oke, menarik ya. Beri aplaus dulu untuk Farid. Nah, ini yang selanjutnya, ya. Apa saja indikator keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat? Oke, kira-kira nih pemberdayaan masyarakat, kalau kita bisa flashback ke pertemuan yang sebelum-sebelumnya, ya. Kalau dari asal katanya pemberdayaan, empowerment, power. Apa yang mau kita harapkan? Perubahan apa? Dari yang tidak punya power oke, dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Indikatornya apa? Yang bisa punya power, yang bisa berdaya itu seperti apa indikatornya? Mandiri. Mandiri itu yang seperti apa? Mandiri dalam hal apa? Misalnya kita petani nih, pekebun nih, kita semua nih pekebun, ya. Pekebunnya dikatakan mandiri ketika hal yang bagaimana yang bisa dilakukannya sendiri. Bukan hanya berdiri sendiri, berdiri begini ya, kalau itu mah anak balita ya belajar jalan ya. Tapi yang dikatakan pekebun, misalnya pekebun kopi, kelapa sawit, kakao, kelapa gitu ya, atau komoditi strategis lainnya, yang dia bisa dikatakan berdaya itu karena apa? Dalam konteks seperti apa? Mampu mengelola perkebunannya dari hulu ke hilir, dan menciptakan nilai tambah sehingga bisa dikatakan ekonominya sejahtera dari hasil perkebunannya ini. Oke, untuk bisa dia ini, kalau dia bisa menciptakan nilai tambah, misalnya kopi, ya sebelumnya menjual red cherry aja ya, tapi dengan ada program misalnya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga lainnya, akhirnya dia bisa mengelola red cherry tadi menjadi green bean. Udah ada peningkatan nilai tambah. Oke, benar. Kemudian dia udah menjadi green bean, kalau tidak ada off-takernya, apakah dia bisa sejahtera? So, apa sebenarnya indikatornya? Oke? Gimana? Interaksi komunikasi untuk apa? Untuk membangun relasi, network, jejaring, mitra, off-taker. Jadi harus jelas dulu. Jadi sebagai pelaksana program pemberdayaan masyarakat, sebagai fasilitatornya, berarti tugas kita penyuluh ya, maka salah satunya menjadi fasilitator, menjembatani petani ketemu dengan off-taker, ya istilahnya off-taker, ya. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya, ini ada kaitannya nanti ya dengan SKKNI penyuluhan. Ketika petaninya sudah ada off-taker, tapi yang dibutuhkan off-taker itu apa? Harus jelas kualitas, harus terukur kuantitas, dan harus ada kontinuitas, keberlanjutan. Nah, Pak Diki selaku petani kopi, dia mampu menjamin produk kopi green bean-nya itu udah grade A. Tapi apakah kuantitas bisa dipenuhi? Caranya bagaimana supaya terpenuhi? Petani satu dengan petani lain, yuk kita kumpul. Ya, 10 ton tercapai 100 ton. Berapa kontainer? Justru kita bisa ekspor. Ya kan?
Artinya apa? Petani nggak bisa sendiri, harus ya terbentuk dalam kelembagaan. Kalau sudah punya lembaga sendiri, posisi tawarnya juga lebih tinggi ya. Karena apa? Ini masa gue banyak nih, ya kan? Petani kopi semua gitu kan. Kalau nggak sesuai ya udah kita cari yang lain. Tapi kalau kita sendiri, mau tidak mau harus ikut aturan off taker. Ya akhirnya kita pasrah. Ya berapa bapak beli aja deh daripada nggak laku, ya kan? Nah, gimana mau sejahtera kalau harga jualnya saja tidak bisa menguntungkan petani, gitu ya? Nah, kemudian tadi ada 3 ya, kan satu lagi apa? Tadi kualitas. Nah, pintar. Ibu mundur dikit nih, ya kan? Biar sering-sering biar fokus. Ternyata fokus juga ya, walaupun agak belakang tadi, maaf ya. Oke. Kontinuitas supaya terjadi keberlanjutan nih kerjasamanya ini ya. Kopi itu kan ada musim, ya. Kalau di Aceh biasanya musim panen rayanya bulan berapa? Ada yang dari Aceh? Faris. Nah, bulan berapa Faris? Makin muda laki-laki lama-lama udah nyampe pintu ya kan? Bulan berapa Faris? Periodenya bulan basah biasanya ya? Nah, Maret, September. Betul? Benar. Punya kebun kopi nggak? Pantes. Iya. Walaupun nggak punya, kita harus tahu komoditi perkebunan peluangnya di mana. Karena dia nanti kan magangnya mau magang agribisnis ya. Udah tahu belum lokasinya di mana? Belum. Udah bisa dibocorin dari sekarang, cari tahu ya. Supaya apa? Karena beda di semester 1 sampai 4 itulah bekal adik-adik untuk buat project di semester 5 ketika MBKM, karena free form loh. Ya, jadi mata kuliahnya di semester 5 itu free form. Adik-adik harus bisa jadi pengusahanya. Nah, mulailah dari sekarang dilirik. Komoditi apa sih? Kakao, harganya tinggi nggak? Tinggi. Nah, kelapa, aren, banyak sekali. Ya, kalian belajar kemarin ada vanili ya. Nah, itu gimana harga jual? Nah, butuh perlakuan khusus atau tidak? Perlu. Nah, apa yang dibutuhkan? Bisa nggak petani kita menghasilkan seperti itu? Mestinya bisa. Poinnya ada di mau atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi terkait dengan kontinuitas kopi. Ya, misalnya kalau panen rayanya di Maret September, berarti periode yang selain itu bakal tidak tersedia produknya. Sementara kita harus ekspor tiap bulan. Lalu bagaimana supaya kita bisa memenuhi kebutuhan pihak mitra kita? Apa strateginya? Yang musimnya berbeda Bu. Daerahnya misalnya selain daerah Aceh Bener Meriah, nah harus kita punya relasi. Bisa bergabung dalam asosiasi petani kopi. Kalau koperasi tadi lingkupnya kecil, misalnya skala kecamatan atau kabupaten, ya. Nah, kalau yang ini kita bisa lingkupnya nasional, bahkan internasional. Ya, supaya apa? Kita punya standar, ya. Kita punya posisi tawar. Oke, ini good, ya. Jadi bisa membangun relasi koneksi. Jadi caranya bagaimana membangun relasi? Harus punya tujuan yang sama. Kalau ternyata petani kopi di Dolok Sanggul nggak mau ekspor, mau nggak kira-kira dia kerjasama? Nah, jadi harus ada kemampuan untuk membangun kesadaran bernegosiasi. Ilmu komunikasinya dipakai. Ya, jadi nanti ada di lapangan. Pertama, kita kalau datang ke kampung orang, ya ibaratnya apa yang harus kita lakukan dulu? Sosialisasi. Bagaimana caranya adik-adik bersosialisasi dengan masyarakat? Gimana caranya? Kita udah tinggal nih di sana ya. Terus kita ngapain? Di kamar-kamar aja, di rumah aja, atau bagaimana? Gimana? Oke, ikut kegiatan gotong royong. Good. Apalagi ini momennya nanti kan Agustus ya. Biasanya kalau di Agustus ada apa? Iya, ikut ya bersama dengan ketua pemuda. Jadi ya, jadi gini, adik-adik ketika masuk ke daerah harus
harus tahu dulu nih siapa tokoh lokal yang berperan, Pak Kadesnya, ya ketua pemudanya, ya supaya punya frekuensi yang sama. Nah, dengan begitu kita akan lebih mudah untuk bisa bersosialisasi. Nggak ada salahnya yang muslim ke masjid, ya walaupun azan dan imam sholat nggak ada salahnya. Ya, yang non muslim juga, ya. Jadi peluang itu ada, bisa. Ya, saya kemarin 14 hari di lapangan, ya mau nggak mau ikut main badminton. Ikut saya nggak pikir aja udah 4 kali operasi hajar terus, ya kan? Nggak itu karena gini, kalau kita bisa berbaur akan lebih mudah ketika apa yang kita sampaikan itu juga dipahami bahkan dilakukan oleh masyarakat karena udah terbangun yang namanya engagement. Nah, Gen Z engagement itu nggak hanya status di sosial media loh, ya. Jadi apa? Hubungan, ya hubungan baik satu sama lain yang sudah saling terikat. Ya, oh iya saya butuh informasi nih, saya butuh update. Oh iya saya harus memberdayakan nih, saya harus bisa nih menggerakkan masyarakat untuk berubah, gitu. Oke? Nah ini baru satu nih, ya udah jam berapa? 6:30 ya, jadi harus makan, ya. Oke, dikat dulu nggak apa-apa Fikri. Nah terakhir di ending gini, tugasnya dikumpul, ya ini adegan terakhir ya. Tapi ibu menjadi ini ya, ibu nanti minta tolong 3 orang untuk mengelompokkan supaya kita bisa bahas sama-sama dan yang bisa menjawab nanti silakan ibu kasih waktu sampai hari Sabtu itu menjadi nilai quiz, nilai tambahan ya. Takutnya nanti nggak terkejar untuk remedial, ya nilai quiz, oke? Kan tugasnya dikumpul ya. Faris boleh atau gimana estafet juga boleh ya biar cepat. Oke, nanti Faris bersama dengan timnya silakan 2 orang lagi yang mau bantu siapa? Bisa ya? Bisa. Oke, bertiga ya. Nanti tolong dibantu dikelompokkan, diketik aja pakai file Word ya. Nah, adik-adik yang bisa saya kasih kesempatan ini menjadi nilai ininya ya, quiznya ya. Karena untuk mengasah kemampuan analisis kita. Oke, sebelum ditutup masih ada pertanyaan? Oke. Itu dalam tulisan atau tulisan? Tulisan pakai Word. Ya, filenya Word aja. Jadi kan ada pertanyaan yang nanti dimasuk langsung di bawahnya itu buat nama dan jawabannya. Oke? Ya, tapi harapannya analisisnya masing-masing dong. Ya, jangan kopas, jangan mengandalkan AI gitu ya. Karena nanti soalnya juga analisis. Ya, soalnya analisis. Oke. Ya. Dari semua pertanyaan itu untuk itu semua dipilih atau semua dikerjakan atau dipilih pertanyaan? Oke, yang bisa dijawab aja. Ya, yang bisa jawab semua juga lebih bagus. Oke. Ada minimal nggak Bu? Minimal juga. Nanti biar ibu aja yang nilai. Oke? Kan nanti bisa jadi ada keterkaitan. Ibu belum tahu betul nih semuanya ya. Nanti keterkaitan pertanyaan dengan pertanyaan yang lain mungkin bisa include jawabannya, bisa masuk poinnya gitu ya. Oke. Ada lagi? Sudah bisa dipahami? Ya. Oke, jadi pertama ibu mau adik-adik jangan stres. Ya. Ibu yakin dengan 11 ya? 11 mata kuliah, waktunya semua sejalan ya. Kabarnya mulai nanti hari apa nih? Senin ya. Nah, itu pasti butuh kalau ibu ya caranya kita jangan stres karena kalau udah stres energinya udah habis separuh. Belum lagi nanti penyakit yang bakal terdampak dari akibat stres. Ini mahasiswa nih asam lambung, ya, apalagi sakit kepala, demam dan lain-lain teman-temannya, ya kan? Jadi untuk itu adik-adik jangan jadi beban yang sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, pasti bisa diselesaikan, pasti ada jalan. Cari strategi belajar yang efektif, misalnya dengan diskusi sama-sama, bedah PPT, misalnya print sama-sama baca mana yang paling penting. Yang paling penting itu adalah bagian dari RPS itu ya biasanya kan ada submaterinya ya. Nah, poin itu yang harus adik-adik kuasai. Oke? Jadi terkait dengan indikatornya tadi soal kemandirian, ya kemampuan membangun relasi, mengelola manajemen
usaha taninya, ya itu menjadi indikator. Dari kondisi semula dia tidak punya relasi menjadi punya relasi. Ingat aja yang klasifikasi kelembagaan petani, masih ingat semester lalu? Ya, nah itu kan indikator kelompok ya, yang kelas madya, lanjut, utama, itu kan ada ya. Nah, jadi yang dikatakan yang paling terbaiknya itu apa? Salah satunya adalah sudah punya off-taker. Ya, dia sudah punya mitra bisnis di hilirnya. Gitu. Oke? Nah, kalau di saya biasanya ada namanya untuk mengukur indikator keberhasilan itu tidak hanya secara kuantitatif, tapi bisa secara kualitatif. Contohnya apa? Misalnya menuliskan most significant change. Adik-adik ikut ya waktu kakak-kakak semester 7 ada nggak jadi target sasaran proyeknya? Ada suruh nulis MSC. Nah itu sebenarnya adalah pengukuran kualitatif. Ya, perubahan itu kan nggak hanya diukur secara kuantitatif. Dengan misalnya, oh iya, saya jadi rajin nih hadir pertemuan. Ketika penyuluhnya saya seneng banget nih. Nah, itu perubahan nggak? Perubahan dari yang dia tidak mau hadir menjadi aktif hadir dalam pertemuan kelompok. Itu juga perubahan. Paling tidak sudah ada perubahan di dalam dirinya sendiri. Nah, kalau itu semua secara kolektif, maka kelompok tadi juga bisa jadi kalau dia berubah kan akan terjadi pergerakan. Nah, akhirnya dia bisa mencapai keberhasilan, kesejahteraan dan kemandirian. Gitu ya. Oke, demikian ya kuliah kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada masih yang mengganjal pertanyaan, boleh nanti di chat di WA group, bisa kita diskusikan. Bisa juga diselesaikan melalui jawaban-jawaban dari soal kuisnya tadi. Ya, demikian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ya aja ya, Haji yang mimpin gitu Iya, Bu. ya. Oke, teman-teman semua, yel-yel ini menjadi penyemangat kita untuk bisa belajar ya, semangat untuk ujian dan lebih sukses lagi ya. Ikuti arahan rekannya Haji, silakan. Baik teman-teman, jika saya bilang saya bisa, saya hebat, saya sukses. Oke, kita mulai. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Saya bisa.